Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa, di bulan Ramadan, bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi teman-teman ya, memang ini ya, kalau bahkan Ramadan sekalipun itu silahkan kalau mau menikah dan mengadakan pesta pernikahan ya, tidak salah ya. Dan laki-laki bagi perempuan adalah satu sama lainnya saling menjadi pakaian. Pakaian itu saling menjaga, saling menutupi aib dan saling membutuhkan ya. Jadi ketika laki-laki membutuhkan istrinya, maka istrinya harus siap. Ketika istrinya membutuhkan suami, maka suaminya juga hendaknya memenuhi kebutuhan istrinya. Karena kebutuhan laki-laki dan perempuan antar mereka tidak bisa diwakilkan orang lain ya. Suami istri tidak bisa mendelegasikan, aduh istrinya lagi sibuk, udah cari perempuan lain dulu, itu nggak boleh, namanya itu berzina ya. Jadi namanya laki-laki perempuan, baik laki-laki maupun perempuan saling membutuhkan, jangan disepelekan. Teman-teman, ini ada kisah yang menarik ya, saya kutip dari Islam Post. Kisah ini wallahu alam ya, benar atau salahnya, tapi bisa diambil faidahnya ya. Jadi ada seorang syekh datang, ada seorang pemuda ya, setelah menikah datang kepada syekh mengadu ya keadaan rumah tangganya, bahwa rumah tangganya sekarang terasa kering, terasa tidak manis ya. Apa kata pemudanya? Ketika aku mengagumi calon istriku, wah dulu waktu ngelihat calon istri ya, masih gadis ya, belum nikah, masih sebelum nikah, seolah-olah itu adalah Allah tidak menciptakan perempuan yang lebih baik dari perempuan tersebut, cantik sekali gitu kan. Ketika setelah meminangnya ya, setelah bertunangan, setelah khitbah, maka kok dia jadi seperti perempuan lain ya. Jadi biasa-biasa saja. Maksudnya dia cantik tapi yang lain juga cantik ya setelah dikhitbah. Ketika nikah, walah malah ternyata perempuan lain seolah lebih menarik, lebih cantik daripada istrinya tersebut. Ketika setelah bertahun-tahun nikah, seolah perempuan lain semuanya lebih cantik daripada istrinya. Kenapa kok dari waktu ke waktu pernikahan itu merasa seperti kering ya, seperti kok kecintaan kita pada istri dari waktu ke waktu semakin turun. Seolah istri itu hanya cantik sebelum dinikahi ya, setelah dinikahi kok makin lama makin tidak menarik ya. Lalu kata syekhnya berkata, "Apakah kamu mau aku memberitahu yang lebih dahsyat, lebih parah daripada itu dan lebih pahit gitu kan?" Kata laki-lakinya tadi, "Ya mau," kata syekhnya. Andaikan kamu menikahi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini gitu kan, seluruh perempuan kamu nikahi, kamu akan melihat anjing yang ada di pasar-pasar, yang ada di jalan-jalan ya, itu lebih cantik daripada seluruh perempuan-perempuan yang kamu nikahi gitu kan, seluruh mereka semua ya, istri-istri kamu semua gitu kan. Laki-laki itu pun tersenyum dan nanya juga, "Lah, kenapa Syekh kok bilang demikian?" gitu kan. Kata syekhnya, "Kenapa kita tuh sama istri makin hari makin kering ya, makin tidak menarik istri kita, karena masalahnya bukan pada istri kita. Masalahnya adalah manusia itu memang diberi potensi serakah, potensi tamak ya, potensi untuk tidak bersyukur, potensi untuk menyeleweng ya, potensi untuk bermaksiat ya, tidak bersyukur pada Allah ya. Kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, tidak ada yang membuat kita puas selain tanah kubur. Ya, Rasulullah SAW bersabda, andaikan anak Adam itu memiliki lembah penuh isinya emas,
pasti ingin lembah kedua yang isinya emas pula, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan menerima taubat siapa yang mau bertaubat. Jadi masalahnya itu ketika nanti nikah dari waktu ke waktu makin garing, itu bukan dari istrinya ya, istrinya gitu-gitu aja dari dulu gitu ya. Yang masalahnya adalah pandangan kita bagi suami yang jelalatan, yang studi banding perempuan sini, perempuan sana. Wah, ini perempuan lebih cantik, perempuan ini lebih manis, perempuan ini lebih solihah, perempuan ini lebih ini dan lebih itu gitu kan. Jadi kebanyakan studi banding, jadi ke istri sendiri tidak bersyukur ya. Nah, sekarang apakah kamu menginginkan sesuatu yang mengembalikan kecantikan, ketertarikan kita pada istri kita? Seolah istri kita tuh jadi perempuan paling cantik, paling menarik di seluruh dunia gitu kan, kata laki-lakinya mau. Kata syekhnya, kata ustadznya, tundukkan pandangan. Jadi memang teman-teman ya, buat, calon suami di sini, dari sebelum nikah jangan jelalatan matanya ya, jangan banyak studi banding. Wah, perempuan ini begini, wah perempuan itu begitu. Nanti serakah ya, nanti tidak bisa merasa bersyukur karena pasti namanya manusia ada kekurangan. Nggak harus suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya juga demikian ya. Makin banyak studi banding, lihat YouTube lah, lihat Ria Ricis lah, lihat artis-artis lah, itu pasti nanti kita cemburu pada mereka, kok suami saya nggak kayak gini, kok istri saya nggak kayak gitu kan. Itu tandanya kita serakah, tandanya kita nggak apa kebanyakan ngelihat orang lain, ngelihat keluarga yang lain ya. Jadi teman-teman mulai berhenti supaya enggak kepoin rumah tangga orang. Karena kalau ada yang manisnya, pasti kita merasa keluarga kita terpuruk ya. Jadi mulai tundukkan pandangan ya, nggak usah banyak nonton artis, nggak usah banyak nonton berita-berita yang tidak perlu, entertainment yang tidak perlu, karena nanti hanya akan membuat kita merasa tidak bersyukur pada pasangan kita. Kecuali kalau pasangan kita memang membuat maksiat yang parah ya, dosa yang keterlaluan, ya dosa besar lah, atau hal-hal yang memang, jauh dari kata sholihah ya, itu memang situasinya lain ya. Tapi kalau istri kita masih berusaha untuk, mentaati hukum-hukum Allah, tidak bermaksiat ya, itu dan berusaha untuk taat pada suami, berusaha menjaga diri, itu kita harus menghargainya gitu ya. Kalau urusan kecantikan, semua perempuan akan tua, yang cantik-cantik akan menua. Kalau urusan harta, ya, kita tidak tahu kapan akan terjadi musibah yang membuat seseorang jadi miskin. Teman-teman, saya tuh punya ini ya, atasan saya cerita bahwa dia tuh punya teman yang dia tuh sebelum corona hampir tiap bulan ngirimin satu rombongan travel ya, isi mau apa, sewa satu pesawat gitu kan. Kirim sepesawat buat travel ke sana, travel ke sini gitu kan. Berarti kan satu pesawatnya berapa isinya? Bisa 100 orang gitu. Nah, tapi setelah corona bangkrut, jadi cuman bisa jualan madu gitu kan. Ya turun drastis intinya gitu kan, jadi miskin. Orang yang kaya tiba-tiba jadi miskin kan kadang kaget ya. Itu urusan harta Allah gampang membolak-balikannya ya, musibah apa tiba-tiba jadi biasa saja. Jadi jangan diukur dari harta, diukur dari kecantikan ya, pasti repot. Nah, teman-teman, terkait dengan materi ya, salah satu hal yang nanti dirasakan pada bulan-bulan pertama pernikahan, jeng-jeng, adalah kekecewaan, adalah rasa kaget, adalah rasa hal yang mulai dari berbeda ya perasaan kita pada calon pasangan kita. Kenapa bisa seperti itu? Ya, pertama ya, teman-teman nanti mungkin yang bakal kaget, itu pertama kita jadi bersama pasangan kita setiap hari ya. Umumnya kita kalau jomblo merdeka teman-teman, bisa ke sana, bisa ke sini sendiri, nggak ada yang melarang, nggak ada yang membatasi, nggak ada tanggung jawab ya. Jadi enak kalau jomblo ya, mau cari ilmu ke sini, cari ilmu ke sana, itikaf di sini, itikaf di sana, ngaji di sini, ngaji di sana, enak. Tiba-tiba setelah nikah jadi bareng-bareng tiap hari gitu kan. Dan susah kemana-mana, kemana-mana harus bareng misalkan ya. Itu memang jadi repot teman-teman. Dan teman-teman, namanya manusia itu ada rasa bosannya ya. Nah, lambat laun itu nanti bisa membuat kita bosan pada pasangan. Makanya hati-hati ya, selalu buat rumah tangga
jadi seru ya. Gimana caranya? Ya itu memang tidak mudah ya. Nah teman-teman, pernikahan itu memang nantinya akan ada naik turunnya gitu ya. Tidak selamanya akan selalu bahagia ya. Terlebih kalau misalkan teman-teman punya kesenangan yang jadinya hilang setelah menikah. Contoh misalkan teman-teman punya hobi, apa hobinya? Misal buat laki-laki manjat gunung, misalkan teman-teman saya banyak yang suka bersepeda, manjat gunung ya, jogging segala macam. Itu setelah nikah susah ya manjat gunung bareng istri ya, belum tentu istrinya suka panjat gunung ya. Banyak yang akhirnya jadi tertahan hobi panjat gunungnya. Atau misalkan buat teman-teman yang perempuan, apa hobinya? Misalkan buat teman-teman yang perempuan hobinya jalan-jalan. Suaminya kalau suka jalan-jalan ya berarti bagus ya, berarti satu selera. Tapi kalau suaminya biasa-biasa aja sama urusan jalan-jalan, kan nggak gitu ya. Jalan-jalannya ini bukan jalan-jalan yang ini ya, yang bermasalah ya, jalan-jalannya misalkan ke tempat-tempat dakwah ya, ke masjid, iktikaf, jalan-jalan keliling-keliling taman ya, itu masih masih yang diperbolehkan. Tapi kalau suami nggak suka kan gimana? Kalau istri nggak suka gimana? Nah, teman-teman ketika nanti menikah ya, bulan-bulan pertama pernikahan, itu juga teman-teman akan menghadapi suatu hal yang juga, jadi kaget. Kenapa? Karena segala hal sekarang diputuskan berdua, ya. Teman-teman nggak bisa untuk gimana teman-teman, saya dulu waktu sebelum nikah, mau makan apa, terserah saya. Tempat makanan yang saya suka, saya ke sana gitu kan, yang nggak suka, ya saya nggak bakal ke sana. Setelah nikah nggak bisa kayak gitu ya. Istri misalkan senang makan makanan yang, pedas lah misalkan ya, suaminya nggak suka yang pedas, itu nggak bisa suaminya, selalu menahan istrinya gitu kan, harus dikasih kesempatan istrinya makan makanan yang pedas. Misalkan, suami nggak suka misalkan, apalagi, banyak ya, misalkan nggak suka makan makanan yang kering ya, misalkan senangnya berkuah aja, atau senangnya makanan bersantan aja, apapun itu ya, istrinya nggak suka. Nah, ini harus diputuskan berdua. Teman-teman, di antara hal sepele yang jadi masalah setelah nikah, di antaranya adalah urusan selera makan ya. Beda selera makan, lidah tuh jadi garing teman-teman. Ya, buat teman-teman di sini yang suka makan makanan gurih, tiba-tiba nikah sama orang-orang yang nggak senang makan makanan gurih, lidah tuh jadi hampa gitu kan, jadi hambar makanan ini itu tuh. Itu tuh dikira nggak menyiksa, menyiksa teman-teman ya. Itu baru hal yang sepele, belum hal-hal yang lebih serius. Terus teman-teman ya, nanti setelah menikah, teman-teman akan muncul masalah baru. Dikira teman-teman setelah nikah masalah jadi pada beres. Banyak yang, aduh kuliah kok berat ya. Udah dah pingin sambil nikah aja. Dikira sambil nikah kuliah jadi ringan. Malah kuliah jadi makin berat teman-teman ya. Urusan nambah, tanggung jawab nambah, kewajiban nambah, segala macam nambah ya. Jadi jangan dikira habis nikah masalah itu berkurang. Masalah itu jelas-jelas bertambah teman-teman ya. Nah, ketika nanti dapat masalah-masalah baru, tanggung jawab baru, teman-teman dilatih kedewasaannya. Memang teman-teman itu kita harus akui ya, bahwa susah untuk menjadi dewasa kecuali setelah punya tanggung jawab, dan di antara tanggung jawab yang sangat-sangat butuh tanggung jawab adalah dengan menikah. Makanya orang-orang yang menikah itu biasanya dipaksa supaya segera dewasa, supaya segera realistis, segera masalah oriented ya, masalah oriented apa, problem solving ya, segera isi pikirannya tuh memecahkan masalah ya, nggak lagi fantasi ya, nggak lagi serba imajinasi, semuanya jadi serba serius. Teman-teman ya, ketika nikah teman-teman, tanggung jawabnya adalah kita harus merawat pasangan kita. Pasangan kita nggak selamanya sehat, nggak selamanya itu mandiri ya, kadang lagi sakit, kadang lagi butuh pertolongan, kadang harus dianterin ya, kadang nganterinnya juga harus tengah malam. Ini harus dipikirkan ya bahwa setelah nikah, makanya kenapa banyak orang yang habis nikah tuh biasanya kehilangan, keasikannya sebelum nikah. Kenapa? Karena memang ada tanggung jawab baru ya, dan ini memang
ya harus dihadapi. Tidak mungkin kita jomblo terus-terusan ya. Namanya manusia, namanya muslim didorong untuk nikah, namanya nikah itu tanggung jawab, itu dewasa ya. Nanti teman-teman setelah lama menikah insya Allah menemukan kesenangan baru ya. Yang jangan ditinggalkan itu adalah dakwah ya. Jangan sampai setelah nikah meninggalkan dakwah. Teman-teman, setelah nikah teman-teman, ada hal yang di antaranya itu banyak orang tuh kagetnya itu sedih ya. Kenapa kagetnya sedih? Karena mereka kecewa, teman-teman. Kecewa gimana? Kecewa karena satu persatu kekurangan pasangan kita ketahuan setelah nikah ya. Hari ini ketahuan, wah istri saya kurangnya begini. Hari ini, wah istri saya ternyata ada kekurangan di situ. Hari ini, wah ternyata istri saya kekurangannya di mana-mana. Hari ini, aduh ternyata istri saya nggak bisa diandelin. Oh itu repot teman-teman ya. Kekecewaan ya, bukan cuma suami ke istri ke suami juga sama. Aduh ternyata suami saya galak, suami saya garing, suami saya kriuk-kriuk, suami saya pokoknya udah kayak apa gitu kan. Nah ini teman-teman, harus kita tuh bisa menghadapinya gitu kan, bahwa, berat pasti ya di bulan-bulan pertama pernikahan, di antaranya karena kekecewaan ya. Bulan-bulan pertama pernikahan, tahun-tahun pertama pernikahan, ini teman-teman ya, betapa banyak pasangan yang ini berpikir ke arah perceraian karena kecewa dengan pasangannya. "Pasangan saya kok gini-gini amat, nggak bisa diandelin lah, nggak bisa inilah, nggak bisa itulah." Ya intinya mah pokoknya kecewa aja sama pasangan, ternyata dia galak lah, ternyata dia pemalas lah, ternyata dia, apalah segala macam ya. Saya bingung juga, intinya punya aib ini, punya aib itu, gitu kan. Nah, ini teman-teman satu persatu keluar teman-teman. Makanya kenapa saya bilang ta'arufnya harus serius, harus jelaskan apa kekurangan kita pada pasangan, supaya pasangan tidak merasa ditipu saat nanti nikah ya. Karena kalau nanti merasa ditipu, aduh ternyata pasangan saya kekurangannya ini dan itu. Kenapa dulu dia nggak ngasih tahu punya kekurangan ini, kekurangan itu, penyakit ini, penyakit itu. Repotnya setelah nikah. Ah, ini teman-teman yang bikin pernikahan itu jadi, bisa di ujung tanduk ya, bisa di ujung, bencana ya, bisa sampai ke arah perceraian, karena biasanya kaget terhadap kekurangan pasangan. Makanya teman-teman, buat teman-teman di sini, pastikan teman-teman mengetahui kekurangan pasangan dan memberitahu kekurangan diri sendiri pada calon pasangan ya, khususnya nanti mempengaruhi laju jalannya pernikahan. Teman-teman misalkan punya kekurangan, apa kekurangannya? Nggak bisa masak, kasih tahu kekurangannya apa. Misalkan laki-laki nggak bisa nyetir motor, kasih tahu kekurangannya apa lagi. Misalkan gaptek, kasih tahu gitu kan. Misalkan kekurangannya apa? Kekurangannya misalkan apa ya misalkan ya, tukang tidur, kasih tahu gitu kan, apalah kekurangan yang nanti mempengaruhi pernikahan ya, supaya tadi pasangan tidak merasa ditipu. Dari awal sudah tahu, mempersiapkan hati supaya ridho dan syukur-syukur bisa menerima calonnya seutuhnya. Jangan sampai kekurangan itu satu persatu diketahui setelah nikah, pasti berat untuk menerimanya gitu teman-teman ya. Karena dari awal nikah itu pikirannya, wah bahagia, wah ideal, wah pasangan saya hebat, pasangan saya bisa diandalkan. Ternyata kenyataannya lain, aduh pusing ya. Nah teman-teman yang terakhir, teman-teman ya, insya Allah bersiap-siap ketika nanti nikah, bersiap-siap bahagia ya. Karena sesuai dengan kata Quran ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakan pasangan-pasangan ya. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan supaya dijadikan kepada di antara kalian kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya itu terhadap ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang fikir. Mudah-mudahan teman-teman ya dengan pernikahan yang islami, ta'aruf yang benar ya, saling tanggung jawab, suami menjadi qawwam, istri menjadi qanitat dan hafizat ya, itu nantinya bisa dapat nikah yang benar-benar dapat kata sakinah, mawaddah, warohmah ya. Kemana-mana ada teman, kemana-mana ada untuk apa merayakan cinta bersama ya. Jadi intinya selain tadi kan saya ngomong yang buruk-buruknya aja ya.
nanti ini kalau ini siap-siap juga untuk bahagia. Jadi insya Allah nanti pernikahan nggak selalu buruk-buruk terus, ada bahagianya. Nah, cuman memang harus siap-siap tadi ya, ada buruknya ya. Jadi teman-teman ya, saya selalu ngasih tanda seru yang besar kepada seluruh peserta sekolah pranikah bahwa bulan-bulan pertama pernikahan jangan dikira itu enak ya. Itu isinya ya, tagihan listrik datang ya, tagihan air datanglah, masalah baru, kekurangan pasangan. Wah, pokoknya biasanya bulan-bulan pertama pernikahan itu pusing ya. Karena tadi kekurangan pasangan, masalah-masalah setelah pernikahan mulai bermunculan. Tapi insya Allah setelah dihadapi, setelah sabar ya, setelah berusaha sekuat tenaga, insya Allah nantinya bisa sakinah mawaddah warohmah dengan syarat kedua calon pasangan berusaha untuk memperbaiki diri ya. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Masih panjang ya durasi kita. Materi hari ini tidak begitu rumit ya. Intinya sih kalau bulan-bulan pertama pernikahan siap kecewa teman-teman, itu inti dari materi hari ini. Terutama karena tadi ya terbuka satu persatu kekurangan pasangan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mumpung waktunya masih banyak ya. Kalau ada pertanyaan insya Allah kita jawab sekarang, kita bahas sekarang. Di sini teman-teman ada yang sudah menikah, teman-teman. Kalau ada yang sudah menikah, boleh dong di chat ya, cerita apa sih yang paling diingat dari tahun-tahun atau bulan-bulan pertama pernikahan. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Kalau tidak ada, apa boleh buat nanti akan diakhiri. Kalau ada pertanyaan, boleh ya ditulis di kolom chat. Intinya teman-teman ya, pastikan kita dan pasangan kita itu sebisa mungkin memiliki kesamaan sebanyak mungkin ya. Kenapa? Karena dengan kesamaan mudah-mudahan itu namanya sekufu setara dan tidak repot nantinya mengatasi perbedaan yang terlalu banyak. Tadi aja contohnya urusan makanan kalau beda repot teman-teman ya. Saya dulu, lidah saya selama sebulan itu rasanya nggak enak ya, karena perbedaan selera makan. Belakangan baru ketemu makan makanan yang sama-sama disukai, tapi itu belakangan teman-teman. Selama sebulan pertama tuh saya merasa nggak selera makan, karena beda selera makan ya. Karena memang ada perbedaan selera makan. Jadi apa yang saya sukai ternyata tidak istri saya sukai, apa yang istri saya suka makan tidak saya suka gitu kan. Itu repot ya, nggak enak di lidah ya. Itu baru urusan makanan, belum urusan hobi, urusan visi misi, pemikiran, urusan diskusi topik harian ya, urusan dan sebagainya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Insya Allah mudah-mudahan paham intinya ketika nikah siap-siap kecewa dari kekurangan pasangan kita yang satu persatu terbuka. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan diberi pasangan yang sebaik-baiknya yang bisa membawa kita ya di dunia ini sekeping surga dan benar-benar masuk surga Firdaus di akhirat nanti. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa untuk orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan teman-teman di sini ya, semuanya kita semua, keluarga kita, pasangan kita, kakak adik kita, saudara kita, semua kaum muslimin bisa reuni bareng-bareng nanti ya, kumpul bareng-bareng di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin ya. Teman-teman ya, nah, kita di sini mungkin nggak banyak saling ngobrol ya, tapi nanti di akhirat insya Allah kita saling cerita bagaimana perjuangan kita terkait dengan pernikahan nanti di dunia, mudah-mudahan jadi keindahan untuk diceritakan nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, partisipasi hari ini lumayan banyak, saya senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.